Alhamdulillahirabbil alamin. Saya dan bahkan diri saya yang saya lakukan. Rumah Tahfiz Plus Al-Hadid ini berdiri atas dasar Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 83 yang tadi sih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Shadaqallahul azim. Para pemirsa sekalian, ikhwafillah rahimakumullah, beserta yang kami hormati para narasumber kami yang ikut dalam acara testimoni akbar dalam rangka menyongsong tahun baru Islam 1440 Hijriah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih dengan tema keajaiban Al-Quran di backdrop kita yang dirasakan mereka. Mereka ini siapa saja? Ada mu'alaf, Kristen, murtadin, dan jin kafir. Jinnya sudah hadir, cuma nggak ada yang bisa ngelihat di sini, kecuali Allah. Ya. Jadi alhamdulillah sudah dari sesi pertama tadi kita sudah tampilkan bagaimana mu'alaf kita, ya, bagaimana ibu kita yang masih beragama Kristen, bagaimana yang dulunya Islam kemudian sekarang Kristen yang atau murtadin, ya, sudah ikut memeriahkan acara kita. Nah, sekarang kita akan meminta penjelasan dari narasumber kita, yaitu para mu'alaf senior di bidang ceramah kristologi secara umum. Ya, jadi kita mungkin kalau biasanya yang kita kenal yang namanya mu'alaf senior artinya ahli kristologi itu paling hanya yang ada di Jakarta saja, ya. Jangan salah, di Jogja, Solo, Jawa Tengah, dan bahkan mungkin banyak di tempat lain di Indonesia masih banyak para ahli-ahli. Ya mungkin mereka tidak sepopuler yang di Jakarta. Kenapa? Karena di Jakarta dekat dengan pusat media, gitu ya. Tapi insya Allah yang hadir di sini juga merupakan para pakar-pakar mu'alaf senior yang hari ini kita tidak bahas kristologi, tetapi yang akan kita bahas adalah bagaimana sih selama perjalanan mereka menjadi Islam. Di sini ada Pak Agustinus Sriurip Ragil Wibowo atau nama Islamnya Pak Abdullah Syahid, ya, yang dulunya mantan pendeta GKJ Panggang Gunung Kidul, ya, yang dulu sangat terkenal, ya, di Gunung Kidul, yang paling aktif memurtadkan orang-orang Islam di Gunung Kidul. Dan saya pernah datang ke bekas gerejanya, lihat langsung, ketemu langsung sama orang-orang yang memang menyaksikan beliau dulunya adalah seorang pendeta, dan benar, ya, bahwa beliau adalah seorang pendeta dulunya, karena saya langsung datang untuk meliput cerita masuk Islamnya. Jadi saya ketemu sama pelaku-pelaku sejarah beliau, dan alhamdulillah sekarang masuk Islam menjadi ustadz, dan kita udah nggak asing lagi karena lembaga sains kristologi sudah sering mengundang dan meminta beliau untuk mengisi kajian-kajian dan acara-acara kami. Berikutnya tidak asing lagi, ini barangkali kalau saya tadi bilang saya sedikit guyon sama Ibu Ustazah kita, Bunda Dewi Purnamawati. Di Indonesia ini rasanya selain yang sudah terkenal, ya, tokoh mu'alaf senior Ibu Irina Handono, ya, tidak ada lagi yang lain rasanya selain Ibu Dewi ini, gitu ya. Ya, mu'alaf wanita ahli kristologi yang masih eksis di dunia dakwah. Oleh karenanya memang penghargaan dari kami Lab Science Kristologi dalam hari ini Rumah Tahfiz Al-Quran Plus Al-Hadid masih menggunakan jasa beliau untuk menyampaikan
ilmunya kepada kita semua. Alhamdulillah beliau dari Solo beserta suami mau hadir untuk bisa mendukung kegiatan kita ini. Ya, inilah yang insya Allah nanti beliau-beliau yang akan menyampaikan materinya. Singkat saja, materinya intinya adalah kita meminta kepada para mu'alaf senior ini. Ya, nah ada satu lagi saya lupa, bintang tamu kita. Ya, bintang tamu bukan bintang pantura tapi bintang tamu ini. Ya, yaitu mu'alaf senior juga di Jogja, sudah nggak asing lagi wajahnya. Ya, ahli pengobatan herbal sekarang beliau ini profesinya, tapi juga ya seorang penggiat masalah kristologi yang luar biasa, yaitu Ustadz Markus Sutrisno. Ya, ada di hadapan kita, yang juga alhamdulillah ikut bergabung tadi walaupun mendadak, beliau masih mau ya untuk bergabung dengan Lab Science Kristologi Ponpes Al-Hadid untuk bergabung memberikan ilmunya pada kita. Nah, jadi kami akan meminta pada bapak-bapak ustadz dan juga ustazah yang hadir di sini, guru-guru kita yang dulunya Kristen kemudian alhamdulillah atas hidayah dari Allah masuk Islam, untuk bercerita ya nanti dengan waktu yang kita akan bagi, bagaimana sih atau apa sih kehebatan Al-Quran, keajaiban-keajaiban Al-Quran, jadi spesifik kepada Al-Quran itu sendiri yang dirasakan selama bapak-bapak ustadz dan ustazah ini, ibu-ibu ustazah ini memeluk agama Islam. Apa yang dirasakan? Kalau tadi kita sudah mendengarkan bagaimana ibu-ibu kita yang dari Nasrani ya, kemudian Pak Acu dari Nasrani yang bukan Islam menceritakan kesannya setelah mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh santri tahfiz kami, dan luar biasa ya bagaimana kesan-kesan mereka yang mereka sampaikan, sehingga ini membuat kami semangat dan yakin bahwa surat Al-Maidah 83 itu terbukti benar dan wajib untuk sama-sama kita dukung, untuk kita buktikan lagi secara lebih luas lagi dalam dakwah kita. Nah, yang pertama kita akan coba dengarkan bagaimana Ustadz Markus Sutrisno, karena beliau tadi ya bintang tamu yang kita bajak secara mendadak. Kita akan minta untuk bisa menyampaikan testimoninya, kesaksiannya tentang keajaiban kehebatan Al-Quran ya yang pernah beliau rasakan selama beliau memeluk agama Islam. Dan kita akan format lebih santai, tidak suasana formal. Nanti Ustadz cerita, nanti saya bisa sambil bertanya, saya juga bisa sambil ikut ya, kita sama-sama ngobrol. Silakan Ustadz, kami persilakan untuk mengawali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Yusuf bahwa pada kesempatan kali ini kami tidak sengaja menjadi bintang tamu di sini untuk meramaikan acara yang tertulis di depan, yaitu testimoni akbar. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada kita semua, dan sholawat serta salam mari kita sanjungkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nanti-nanti syafaatnya dan kita bisa masuk surganya Allah nanti bersama beliau. Allahumma amin. Langsung saja untuk kaitan dengan bahwa kaitan di depan bahwa apa yang kami rasakan dengan adanya Al-Quran sebagai tuntunan hidup kami, yaitu bahwa Quran ini sebuah Alkitab yang tidak ada tandingannya untuk di muka bumi ini. Jadi dari hukum yang mengatur orang hidup, dari orang ini memilih jodoh sampai mempunyai anak sampai nanti mati, itu hukumnya komplit. Tidak ada Alkitab yang lain kecuali di dalam Al-Quran. Nah ini kami singkat dulu. Yang kedua, hubungan dengan ilmu dan teknologi.
Di sini juga nggak ada tandinginya, nggak ada yang menandinginya untuk kitab-kitab yang lain. Satu contoh misalnya bahwa di antariksa, ya, ini kalau kita melihat bintang, bulan, matahari dan lain sebagainya, ini ternyata Al-Quran sudah menerangkan jauh daripada ilmu dan teknologi ini. Ternyata semuanya ada di dalam Al-Quran. Ilmu kelautan, ilmu pertanian dan lain sebagainya, pokoknya ada di dalam Al-Quran. Bahkan yang saya sampai hari ini terkejut di dalam Al-Quran ini karena saya sering membaca bahwa tuntunan hidup, satu contoh kemarin waktu saya berkunjung di daerah Bali, ada seseorang mengatakan agama kami sebenarnya ingin punya KUA, cuman pemerintah akhirnya memberikan silahkan kalau kamu bisa mengadakan hukum-hukum yang ada seperti di dalam Islam. Ternyata saya belajar dari manusia mulai memilih jodoh sampai anak itu lahir sampai dengan meninggal, ini Islam semuanya teratur, ada aturannya main, ada hukumnya. Misalnya sudah memilih jodoh, terus jodoh itu kebetulan nanti bercerai, nah ini saja ada aturan mainnya. Nah, terus kalau si janda itu mau diambil oleh lelaki lain, harus nunggu iddah sampai dengan 3 kali. Ternyata di dalam Islam kenapa sampai dengan 3 kali? Saya baca dibandingkan dengan ilmu dan teknologi dan hukum ini tadi, bahwa seseorang yang pernah dibuai oleh seorang lelaki itu sampai dengan bisa menyisakan kalau baru iddah sekali atau 2 kali, ternyata baru bersih setelah 3 kali. Nah ini berarti Islam hebat kalau gitu. Nah, belum nanti aturan main yang lain. Maka orang yang menceritakan kepada kami tadi, oh kalau gitu suruh seperti Islam, mau selesai kapan menulis hukum ini? Nah akhirnya mereka gagal, tidak bisa menjadikan hukum sebagai nanti untuk menjadikan agama seseorang itu sama dengan Islam diberikan kantor KUA. Nah ini ternyata syaratnya harus punya hukum seperti yang mengatur di dalam kehidupan ini. Nah ternyata hanya satu-satunya agama yang ada aturannya komplit ini adalah Islam. Mohon maaf Ustaz, kalau Ustaz mungkin bisa cerita sedikit dulunya Kristen apa, dari gereja mana, dan masuk Islam tahun berapa, jadi biar pemirsa sekalian bisa tahu juga. Oke ya, jadi saya bersama istri baca syahadat itu tahun 90 ya. Baik. Sementara saya nggak mau ngaku tentang gereja ya, saya nggak mau. Jadi 28 tahun ya, atau maksudnya jadi, Kristen apa? Ya. Protestan kah? Katolik? Protestan. Dari keluarga kami adalah keluarga Protestan. Ya. Kalau ini selama Ustadz 28 tahun berarti ya, menjadi Islam, karena masuk Islam tahun 90, kemudian sampai sekarang jadi Ustadz. Apa sih pengalaman ajaib mungkin ya, dia bisa dibilang itu bahasa kita di sini temanya ini ya. Yang berkaitan dengan Al-Quran. Jadi mungkin Ustadz pernah mengalami satu keajaiban apa ya kan, tapi ada kaitannya sama Al-Quran. Misalnya contoh, dulu papa saya almarhum mantan pendeta yang alhamdulillah masuk Islam, yang juga kakak kelasnya Pak Ustadz Ragil ini pernah bilang begini ya, 1001 macam pertanyaan saya dalam hidup selama ini, semuanya itu terjawab di dalam Al-Quran, tapi tidak semuanya bisa dijawab oleh Bible. Ya, jadi sekali lagi 1001 macam pertanyaan saya dalam hidup semuanya bisa dijawab oleh Al-Quran, tapi tidak semuanya bisa dijawab oleh Bible gitu ya. Nah, ini kan pengalaman ajaib buat beliau. Memang beliau mencari ya kan ayat-ayat itu. Nah,
Nah, mungkin Ustadz punya pengalaman apa yang real selama hidup yang berkaitan sama Al-Quran, mungkin bisa diceritakan sama kita. Oke, betul. Kalau ini nanti istilahnya kita bandingkan ke sana, memang Quran tiada yang bisa menandingi. Nah, seperti itu. Jadi bapaknya Ustadz betul ya. Ternyata apa-apa ini sudah terjawab di dalam Al-Quran. Seperti kemarin saya waktu ditanya oleh orang Yahudi itu tadi, itu kan saya akhirnya bisa menemukan, loh jawabannya setelah saya mengkaji, ternyata Islam itu ilmu dan teknologi. Sedangkan di kitab yang dulu tidak ada. Malah yang di kitab dulu itu misalnya ya, terjadinya alam semesta ini, coba nanti kita runut ya, di dalam Bible di awal, nanti cerita tentang alam semesta yang diciptakan, ya itu kan ada dunia ini semuanya kosong, belum ada apa-apa. Akhirnya roh Allah melayang-layang di atas air. Loh katanya tadi kosong, kok ada airnya? Nah ini dulu saya tanda tanya di situ. Kenapa demikian? Katanya kosong. Misalnya, Bu saya mau beli minyak. Wah habis sih kosong nih, silahkan lihat di drum, ya mesti kosong beneran. Tapi di sini kok ada seperti itu. Lah setelah yang berikutnya, matahari itu diciptakan, ada gelap ada terang, itu diciptakan setelah hari keempat. Nah hari yang pertama sampai yang ketiga, pikiran saya nanya, kemarin gelap terangnya dunia ini pakai apa? Matahari, bulan, bintang itu setelah hari keempat coba. Nah jadi akhirnya kalau gitu ini gagal dalam teori saya untuk Alkitab dan teknologi. Kalau di dalam Islam, jenengan kemarin yang belum lama ini lihat di bahwa bulan, ada gerhana bulan, ada gerhana matahari, itu dijelaskan di Al-Quran dengan jelas seperti itu, Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz Markus. Ya, berikutnya kita berbagi waktu kembali kepada Ustadz Abdullah Syahid ya, untuk seperti Ustadz Markus Sutrisno menceritakan apa keajaiban Al-Quran yang pernah dirasakan selama menjadi muslim. Pada Ustadz Abdullah Syahid atau Ustadz Ragil, silakan untuk mengawali dulu sambil diperkenalkan kembali kepada pemirsa sekalian ya. Masuk Islamnya tahun berapa, dulunya dari gereja apa, sehingga kita bisa sama-sama lebih mengenal bahwa benarlah hidayah Allah bisa jatuh pada siapapun, termasuk yang dulunya pendeta sekalipun. Pada Ustadz kami persilakan. Terima kasih pada Ustadz Yusuf Ismail Al-Hadid yang telah memberikan waktu pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang dimuliakan Allah, Adinda Kiai Haji Yusuf Ismail Al-Hadid, Ustazah Dewi Purnamawati, Rokomas Markus Sutrisno, dan sahabat sekalian yang hadir pada malam hari ini. Mari kita panjatkan syukur ke hadapan Ilahi Robbi, karena pada malam yang berbahagia ini kita bersama-sama bisa bermuhasabah dalam forum kajian testimoni akbar yang diselenggarakan oleh Sayyid Kristolog Pesantren Al-Hadid. Salawat juga salam semoga selalu terlimpah atas junjungan Nabi kita Agung Muhammad, bagi keluarganya, sahabatnya, insyaallah syafaatnya bagi kita sekalian yang selalu menjalankan sunnah-sunnahnya. Ibu bapak yang dirahmati Allah, nama saya sudah tertera, Agustinus Sri Urip Ragil Wibowo, lahir kurang lebih 52 tahun yang lalu di kota kecil, kemudian dibesarkan di kota Kembang. Maka wajah saya itu kecil tapi berbunga-bunga, karena kecil
Lahir di kota kecil, besar di kota kembang. Saya dibesarkan dari kalangan aktivis gereja, pimpinan gereja wilayah Jawa Barat. Masuk Islam tahun 93 akhir. Dan tragis, karena saya mengenal Islam itu justru dalam rangka ingin balas dendam kepada orang Islam. Kenapa balas dendam? Sekitar tahun 80-an, salah satu keluarga kami dibunuh oleh orang Islam dengan todohan yang sangat keji. Katanya tangan kanan kafir. Sehingga saya punya keinginan, sehingga saya masuk sekolah pendeta, punya keinginan untuk mengkafirkan sebanyak mungkin orang Islam supaya paham ajaran Nasrani itu tidak seperti yang mereka todohkan. Alhamdulillah berhasil sedikit ya dari cita-cita saya. Ustadz Yusuf waktu itu kita buat napak tilas gerakan dakwah di Gunung Kidul, di tempat di mana saya dulu bermarkas di Giri Sekar, Kecamatan Panggang. Kami merambah Gunung Kidul sampai Eromoko, Wonogiri, Karanganyar, Klaten, Boyolali. Itu jajahan kami. Dan gereja berdiri di Cilacap, Purworejo, Kebumen, sampai ke Karanganyar. Saya bersyukur waktu itu, bangga rasanya. Di usia yang ke-28 tahun, saya mendapatkan bintang kehormatan prestasi dari LCC, Leader Communication Chess. Ternyata setelah kami ketemu dengan seorang dai sepuh dari PP Muhammadiyah, beliau Kiai Haji Jalan Muhsin, Islam tidak seperti yang kami rasakan pada waktu itu. Beliau sangat lembut orangnya. Udah sepuh, seumur 28 tahun waktu itu. Beliau umur usia sekitar 60 tahun. Sepuh, tutur katanya juga kok beda ya. Kok beda antara angan-angan saya praktek dan kami alami, karena keluarga kami adalah salah satu korban dari fitnah itu. Ibu bapak, sebenarnya antara Islam dan Nasrani beda tipis dalam penataan. Karena dalam Kristen itu ada tritugas panggilan gereja: bersaksi, berbakti, dan melayani. Di dalam Islam pun, Islam dibangun atas 3 pilar: ihsan, iman, dan Islam. Sesuai dengan tema pada malam hari ini, apa sih sebenarnya keajaiban Quran yang dirasakan oleh kami ya, khususnya saya? Banyak sekali. Anak saya yang pertama, yang sekarang hafiz Quran 30 juz dan plus maknanya, bandel, luar biasa, cewek kecil lagi, tinggal bersama kami di Jakarta. Kami khawatir ya, karena waktu itu anak pertama. Akhirnya ada Ustadz menyarankan pada kami, saya juga konsultasi dengan ayahnya Ustadz Yusuf, bagaimana itu cucunya Om, bagaimana dan sebagainya. Beliau menyarankan Bu Anu aja di rumah dikasih nuansa-nuansa rohani gitu.
Ya kalau cuma nyanyian dia itu pakar nyanyi. Lagu-lagu rohani, nggak ngaruh gitu. Akhirnya murotal. Murotal pada waktu itu belum banyak seperti sekarang menjamur. Kami sengaja malam karena saya tuh di Jakarta berangkat jam 5 pagi, pulang jam 9 malam. Saya berangkat, anak belum bangun. Saya pulang, anak sudah tidur. Ditemani oleh murotal itulah. 1 tahun kurang lebih. Mendengar itu terus tiap hari. Anak saya luar biasa perubahannya. Luar biasa. Di sekolah pun prestasinya cukup lumayan. Dan sekarang hafal Quran. 30 juz plus maknanya. Masya Allah. Luar biasa. Yang bandel, apalagi yang baik-baik saja. Tambah luar biasa ini. Dan ini yang sudah dialami langsung oleh Ustadz Ragil ya. Ya. Anak beliau sendiri, anak nomor 1 ya kan, yang tadinya bandel, ternyata setelah disetelkan murotal Quran setiap hari selama setahun, hasilnya luar biasa. Bukan cuma anaknya jadi baik, tapi malah hafal Quran. Al-Quran, subhanallah. Baik. Yang kedua, keajaiban Quran luar biasa ini. Saya termasuk yang agak sulit belajar Quran. Saya bersama Ustadz Arifin Ilham kurang lebih 3 tahun ya. 3 tahun saya jadi bodyguardnya beliau. Di mana beliau berada, di situ pasti saya ada. 24 jam bersama beliau. Tapi untuk belajar Quran tidak. Setelah saya mendengarkan lantunan-lantunan Quran, maaf, menangis saya di hadapan Allah. Jadi saya belajar Quran dengan sungguh-sungguh. Bersama adik saya ini, bersama dengan Ustadz Debi Nasution pada waktu itu. Tapi ini pindah ke Jogja karena kuliah. Saya belajar sendiri karena beliau adalah pakar hadis. Quran mampu merubah karakter seseorang dengan ajaibnya. Ibu bapak, saya punya pengalaman yang sangat luar biasa. Keajaiban Quran itu tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Saya kerja di rumah sakit sebagai manajemen rumah sakit. Setiap pagi walaupun saya adalah direktur di rumah sakit itu, saya mesti keliling dari bed satu ke bed yang lain. Saya tanya satu persatu keluhannya, pasien itu apa. Ada bapak-bapak yang stroke dan sudah koma. Keluarganya Nasrani semuanya. Mau diundang ke pastor. Saya bilang, maaf, saya bisa bantu karena saya dengar bapak ini sebenarnya Muslim, tapi anak-anaknya itu sudah Nasrani. Saya bisikin di telinga beliau, Pak, bisa nggak bapak baca Bismillah? Ayo Pak, terus. Tiap pagi saya datang, kurang lebih tiga hari berturut-turut saya datang situ. Hari yang ketiga, orang yang sudah koma dan stroke itu bisa membaca Bismillah. Kemudian saya suruh, apa yang sudah hafal dalam benak bapak? Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar dan sebagainya. Dan dalam waktu tidak terlalu lama, karena menghafal Quran itu, beliau itu sembuh dan sekarang masih hidup pasien saya itu. Siapa namanya, Ustaz? Namanya Pak Satibi. Tinggal Gerabak, Kabupaten Purworejo. Saksi hidup tentang kehebatan Quran. Dan waktu itu saya salah satu manajemen rumah sakit PKU Purworejo. Baik, subhanallah. Luar biasa Quran ini. Padahal baru Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, karena beliau itu sudah terkontaminasi oleh anak-anaknya yang non Muslim. Iya. Dan tidak pernah lagi sholat. Saya tanya, Bapak ini Islam? Islam Pak. Kenapa Bapak Nasrani berobatnya ke sini? Ya yang dekat. Oh pikir saya ini ya ladang dakwah untuk saya.
Terus saya cerita pada anak-anaknya. Dengan keajaiban itulah akhirnya anaknya itu kembali ke Islam. 4 keluarga. Luar biasa Al-Quran itu. Ya. Kemudian yang paling hebat lagi, kurang lebih 1 tahun yang lalu, Ramadan bulannya, hari kelima Ramadan, ibu saya itu non muslim karena bapak adalah aktivis gereja, pimpinan gereja di Jawa Barat. Beliau tinggal di Bengkulu sama kakak saya yang tertua yang paling disayangi oleh ibu. Kemudian kurang lebih tahun 2007, 2008, kemudian tahun 2009 saya ke Bengkulu. Ibu saya ngendika, "Le, ibu oleh melu kowe." Saya dengan berat hati mengatakan siap, karena kondisi kami tidak memungkinkan untuk kamar dan sebagainya, tidak representatif lah, jauh dari kakak-kakak saya. Tapi alhamdulillah ta'ala saya ingin merawat ibu saya. Saya bawa ibu itu dari Bengkulu ke rumah Jogja. 1 tahun sebelum meninggal, karena di rumah kami setiap hari pasti ada lantunan Quran murotal, beliau tanya, "Kaila nyanyian apa? Bahasa apa itu?" Terus diceritakan sama anak saya yang bungsu, "Tole, mboten nyanyi, Mbah. Nika Quran, bacaan Quran, apik yo le." Dan seterusnya, akhirnya beliau itu syahadat. Dalam 1 tahun itu, di kamarnya saya siapkan murotal untuk beliau dengarkan, karena senang beliau itu. Luar biasa. Menjelang akhir hayat ibu saya ini, tidak sakit, tidak pernah ada keluhan apapun. Siang beliau izin tidak saum pada hari itu. "Le, ibu ora poso." Dia mboten napa-napa, Bu. Saya ceritakan karena memang yang boleh tidak puasa adalah orang yang sudah huzur, kemudian dan sebagainya. Ono aturane, Le. Nggih, Bu, wonten aturanipun. Saya ceritakan. Asar saya suapin. Kemudian saya baringkan di tempat tidurnya. Maghrib saya bilang, "Sampun sholat, Bu?" "Anu, Mbah, wis." Habis sholat saya tanya, mau minum?" "Enggak, aku harap ngaso." Ternyata saya pulang dari tarawih, baru tadabbur Quran dengan anak. Biasa saya malam itu sekitar jam 2:30 itu kami mesti bangun satu keluarga, anak kami atau gantian kami baca Quran 1-2 ayat, kemudian dengan terjemahannya. Setelah itu kemudian kita doa, selesai tiap malam itu setelah selesai sholat. Ibu saya tengok ke belakang, insya Allah husnul khotimah, tidak pernah ada keluhan. Padahal sebelumnya, maaf ini tidak ngerasani, Bu, sebenarnya paling rewel ibu saya itu. Selama ikut saya tidak pernah ada keluhan. Padahal sesepuh, udah 94 tahun usianya, sudah tidak perso lagi. Tapi ke kamar mandi semua itu masih dijalankan sendiri, tidak pernah minta tolong kami. Dengan Quran ajaib, seorang pendeta senior waktu masih sehatnya masuk Islam. Alhamdulillah. Tidak saya dakwai karena hanya saya takut mendengarkan murotal Quran ya. Baik.
Ibu bapak yang dirahmati Allah, jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Markus tadi, ternyata saya bahas sudah dibahas duluan, artinya nyambung ya. Nyambung. Islam dibangun atas 3 pilar tadi. Ihsan, untuk mencapai kepada tataran itu harus melalui 2 pilar, iman dan Islam. Kalau di dalam Nasrani, agama saya dulu, saya tidak menjelekkan tapi menyampaikan fakta, cukup percaya. Definisi percaya ini yang kadang kita bertanya-tanya. Contohnya cucu saya, umur 3 tahun, nangis, tidak bisa diem. Karena anak polos, supaya diem orang tuanya bingung, termasuk saya kakeknya, kalau kamu tidak diem, ada macan datang. Anak kecil itu takut sama macan, kemudian diem. Logikanya, ibu bapak, mana ada kota besar nongol macan ke dalam rumah penduduk itu. Percaya dengan kebodohan bisa menyelamatkan umat, itu katanya. Itu yang saya ajarkan dulu. Dan waktu kami dakwah, karena kami adalah juniornya Pendeta Rudi Mulyati Force, beliau adalah pembimbing kami waktu saya junior mahasiswanya. Kami sering bermain logika kalau di lapangan, tapi kalau di kampus tidak boleh main logika. Main logika di kampus ditendang. Beliau sering mengatakan kepada saya, percaya nggak gini? Karena keturunan Belanda, jadi bahasanya campur-campur. Kadang kami mahasiswa juga bingung, ini senior ini ngomong apa gitu. Tapi ternyata setelah saya masuk Islam dengan benar ini ya, benar, masuk Islamnya itu benar. Apa yang disampaikan oleh beliau itu kami ketemukan di dalam Al-Quran. Termasuk penelusuran saya tentang Muhammad yang didengung-dengungkan dan dimuliakan sekali oleh kaum muslimin terjawab. Dan sekarang dalam bentuk buku, saya tulis dalam bentuk buku Muhammad di dalam Taurat dan Injil. Artinya, Ibu Bapak, bahwa Al-Quran ini ajaib. Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang mampu menembus ruang dan batas, kata Profesor Damarjati Supajar. Ya, subhanallah. Dan Quran juga yang mampu merubah akhlak status seseorang ya, kehidupan seseorang. Ya. Terima Ya, kasih. Alhamdulillah, Ustaz Ragil. Penjelasan yang menarik ya, dan testimoni berdasarkan pengalaman yang luar biasa, dari mulai ibu beliau masuk Islam karena dengar murotal Quran, anaknya yang nakal ya, kemudian disetelkan murotal Quran malah akhirnya jadi hafizah, kemudian pasiennya yang sakit yang tadinya udah mau murtad karena dibimbing supaya baca bismillah salah satu ayat dalam Al-Quran ya, kemudian akhirnya sembuh dan kemudian tetap menjadi muslim, bahkan sampai sekarang masih sehat, alhamdulillah. Tentu masih banyak lagi keajaiban-keajaiban yang dirasakan karena perjalanan hidup mereka. Beliau-beliau ini jadi Islam berpuluh-puluh tahun ya, tapi itu beberapa saja. Berikutnya yang tidak kalah menarik, kita akan coba dengarkan testimoni dari Ustazah kita, Ustazah Dr. Anda Dewi Purnamawati MPI, tentang keajaiban Al-Quran yang dirasakan beliau selama beliau menjadi orang Islam. Pada Ustazah kami persilakan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Pertama-tama saya mengucapkan jazakallah untuk Ustadz Yusuf Ismail Al-Hadid yang pada malam hari ini memberikan kesempatan kepada saya untuk testimoni akbar dalam keajaiban Al-Quran yang dirasakan mereka mu'alaf, Kristen, murtadin, dan jin kafir. Saya mengucap syukur atas segala kenikmatan yang diberikan Allah pada malam hari ini, bisa bertemu dengan Ustadz Rakil, Ustadz Markus, ya, bersama Bapak Ibu yang lain. Ya. Mudah-mudahan lewat acara ini Allah membukakan hidayah. Saya berdoa secara khusus untuk Ibu Ustadz Puji. Mudah-mudahan Allah di sisa hidupnya yang kita tidak tahu sampai kapan, Allah membukakan pintu hidayah. Begitu juga untuk yang lain yang belum dibukakan hidayah oleh Allah. Mudah-mudahan Allah segera memberikan hidayahnya. Ya. Saya berterima kasih secara khusus kepada suami saya, Bapak Nadianto, yang setia menemani saya, mendampingi saya dalam dakwah. Bahkan untuk mendukung dakwah ini, beliau rela meninggalkan pekerjaannya. Ya. Dia bilang kalau kerja sama manusia saja digaji sama manusia. Sekarang kerja menolong agama Allah, masa Allah tidak menolong. Dan kalau orang Kristen bilang iya dan amin, ternyata luar biasa. Allah itu iya dan amin. Ya, secara manusia impossible kehidupan kami, ya, ternyata Allah luar biasa. Ya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita semua yang insya Allah senantiasa istiqomah sampai akhir zaman. Baik, masih banyak sebetulnya Ustadz Yusuf, para kristolog wanita yang lain selain saya gitu. Saya jadi merasa tersanjung tadi dibilang ya satu-satunya, tidak. Sekarang banyak, ada Bu Nevi dan lain sebagainya, ya Bu Irina juga ya. Nah, hanya saya begini, kalau di Kristen dulu saya itu menyembah Tuhan yang bukan sebenarnya Tuhan saja saya aktif. Kenapa setelah saya diangkat Allah, yang harusnya masuk neraka diangkat Allah, dikasih jaminan ke surga, kok saya tidak aktif menyampaikan kebenaran, khususnya kebenaran Islam? Ya. Jadi saya berasal dari keluarga Kristen yang taat gitu. Pendidikan Kristen yang taat saya peroleh dari ibu saya. Sampai detik ini orang tua saya masih menginjili di Pulau Lombok. Ya. Adik saya sampai sekarang masih jadi pendeta di Cimahi, Bandung. Adik saya yang satu aktif menginjili, ya, tadinya di Madura, sekarang di Solo. Ya. Saya sendiri sebelum masuk Islam, saya aktivis gereja. Ya. Kami dulu sekeluarga begitu, besar di Pulau Lombok yang mayoritas Islam. Tapi kami punya gambaran yang begitu buruk tentang Islam. Poligami, ya, kekumuhan. Sehingga apa? Dari kecil itu doktrinnya boleh bergaul sama orang Islam, tapi jangan masuk Islam. Islam itu agamanya orang bodoh, orang malas, orang miskin. Ya. Tapi kontradiktif sekali dengan kenyataan yang ada gitu. Habibie pinter, agamanya Islam. Orang Islam kaya banyak. Jadi timbul tanda tanya di mana bodoh, malas dan miskinnya gitu. Nah, sementara ibu saya menanamkan kepada saya harus rajin membaca Alkitab, harus rajin sekolah minggu, harus rajin ke gereja, supaya besok kalau mati masuk surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, saya rajin baca Alkitab, gitu. Tapi saya kemudian bertanya, kok Tuhan gak nyuruh saya Kristen ya?
Terus Tuhan nyuruh saya apa? Dulu saya sebelum Islam agama saya Kristen Protestan, sekolah saya di sekolah Katolik gitu. Jadi Tuhan nyuruh apa? Jangan-jangan nyuruh Katolik. Kok di Katolik nggak ada ya? Jangan-jangan Tuhan nyuruh Hindu, punya teman Hindu belajar Hindu. Enggak juga. Lalu Tuhan nyuruh apa? Nah, kami itu sudah, sekeluarga itu sudah biasa mendengarkan khotbahnya Ustadz Zainuddin MZ. Nah, tapi bukan untuk diimani, diterima kebenarannya, cari bahan untuk ngolok-olok orang Islam. Ya. Sampai saya mencari, semakin saya besar, saya mencari agama apa sih yang mengantar saya masuk Islam? Ya. Tanya pendeta, tanya frater, tanya dosennya pendeta. Ya, kebetulan adik saya S2-nya di Institut Injil Tiranus, tanya sama dosennya pendeta. Gak ada yang bisa menjawab. Alhamdulillah saya tuh senang baca buku. Hobi saya membaca. Ya. Satu ketika saya dapat buku ini. Judulnya Akhlak Islam. Ya. Buku ini saya baca. Oh, ternyata ajaran Islam itu bagus juga ya. Mohon maaf Ustazah dikasih Ya. tunjuk. Ini bukti hidup ini, saksi hidup ini ya. Ini judulnya Bukunya. Akhlak Islam buku ini. Ya. Nah, ternyata ajaran Islam itu bagus juga ya. Padahal selama ini yang buruk-buruk yang ada pada kami, walaupun kami hidup di lingkungan orang Islam begitu. Nah, setelah saya membaca buku itu, saya diskusi dengan seorang ustadzah. Saya bilang, ustadzah, saya ini Kristen, taat, aktif. Saya belajar Kristen benar-benar. Saya tidak menemukan perintah beragama Kristen. Sekarang tolong ustadzah tunjukkan saya di dalam Al-Quran ada nggak perintah beragama Islam? Kalau ada saya mau masuk Islam. Kalau nggak ada ngapain saya masuk Islam? Langsung nantang begitu ya? Iya, Subhanallah. saya langsung nantang. Saya bilang, ngapain saya masuk Islam? Kalau di Al-Quran juga nggak ada, kan sama saja Islam sama Kristen nggak ada perintahnya beragama. Lalu dia tunjukkan, ada Bu Dewi katanya gitu. Saya bilang, saya dengan bangganya ketika itu bilang, saya sudah bisa baca Al-Fatihah loh, saya bilang gitu. Oh gitu ya? Ya, jadi karena saya dulu ikut bela diri, saya pesilat nasional gitu. Oh, karena otomatis ya wacan wajib. Nah, kalau ada rapalnya itu ya, apa ya bahasa Indonesianya rapal itu? Mantranya itu kan pertama yang dibaca Al-Fatihah. Betul, betul. Jadi saya udah hafal Al-Fatihah gitu. Saya bilang saya udah bisa Al-Fatihah loh ya. Saya jangan diajarin baca Al-Fatihah gitu. Ya. Terus apa namanya? Saya dikasih Quran surat Ali Imran ayat 102. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Saya bilang saya cari kata-katanya Islam, bukan muslimun, saya bilang begitu. Karena kan saya belum tahu. Ya, bedanya mana ini muslimun bukan Islam ini. Saya carinya Islam bukan muslimun gitu. Ini kok muslimun? Ya. Saya bilang gitu. Terus Ustadzah tadi bilang gini, Bu, Al-Qur'an itu satu ayat dengan ayat yang lain saling melengkapi. Saya agak bengong. Karena apa yang ada di sini saya? Di Alkitab itu satu ayat dengan ayat yang lain tolak belakang. Itu. Bukan melengkapi tapi bertolak belakang. Apa iya ya? Terus dia bilang gini Bu. Ada Quran surat Ali Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, dia bilang ada kata Islamnya loh Bu di situ. Itu wa may yabtaghi ghairal islami dina. Dia bacakan ya. Ada kata Islamnya itu yang Ibu cari katanya itu. Artinya apa saya bilang itu? Barang siapa mencari agama selain Islam sekali-kali tidak diterima. Selain Islam saya bilang. Berarti saya nggak masuk surga dong. Berarti saya nggak diterima sama Tuhan. Ya enggak, karena Ibu termasuk selain Islam. Ini Ustadzah juga berani banget gitu ya, masih muda itu. Ya, Ustadzah Lucy namanya. Berani banget dia jawab saya. Tenang lagi. Duh. Saya bilang kenapa selain Islam ditolak? Ada lagi Bu jawabnya. Di mana? Quran surat Ali Imran ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Itu ada kata Islamnya kan? Dia bilang,
Iya juga, ya saya pikir ada kata Islamnya. Ketemu yang dicari gitu ya. Ya, agama milik Allah Islam. Indallah, dia diterangkan. Indallah itu artinya milik Allah, itu Islam. Lalu saya mikir, iya ya, di Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu ada kata Kristen tapi bukan Tuhan yang nyebut. Sekarang ini Indallah, milik Allah Islam. Oh pantesan dengan Alkitab nggak ada. Karena cuma satu ya. Iya, ada tapi kan bukan Allah yang nyebut. Iya. Ya, itu Ibu. Jadi milik Allah adalah Islam. Maka harus Islam sampai mati. Sebab kalau tidak Islam sampai mati, Tidak diterima. ditolak Allah. Ya sudah, saya bilang 24 tahun saya cari itu. Mulai umur 13 tahun sampai umur 37 tahun waktu ketemu buku itu. Itu akhirnya saya Februari 99 saya masuk Islam. Tanggal ternyata, 2 tanggalnya saya lupa. Februari tahun Februari 99. 99. Baik. Ya. Ustaz ya. Kemudian Allah menguji saya. Nah ini Allah mau menunjukkan betapa luar biasanya Islam. Allah tunjukkan, Allah menguji saya dengan sakit. Tiba-tiba saya sakit parah. Saya masuk rumah sakit, saya masih ingat, saya masuk rumah sakit Brayat Minulya di Solo. Ya waktu itu saya mau dioperasi. Pastor datang bawa minyak. Saya bilang, tidak pastor, saya sekarang sudah Islam. Karena mereka taunya saya Kristen gitu. Karena saya langganan di rumah sakit Katolik itu. Dokternya datang, Bu, didoain. Enggak, saya bilang, saya sekarang sudah Islam, jangan didoain dengan cara Anda ya. Saya bilang begitu. Akhirnya saya masuk kamar operasi. Saya dibilang sama suami saya ketika itu, Bu, banyak sebut asma Allah. Saya bilang di Al-Quran ada itu perintah itu. Ada ning aku kurang ngerti, sok ben tak cariin kok kamu udah sembuh katanya gitu. Banyak sebut asma Allah. Jadi saya masuk kamar operasi, ketika saya dimulai dibius, dokternya bilang, Bu ngitung mundur. Enggak, saya bilang gitu. Saya mau zikir. Saya mau nyebut asma Allah. Padahal saya di rumah sakit Katolik gitu. Saya mau zikir. Ya. Nah dan di situ saya merasakan pertolongan Allah. Padahal dokter sudah bilang nanti setelah operasi saya masuk ruang ICU untuk melewati masa kritis. Kalau 2 hari masa kritis berlalu berarti aman. Kalau masa kritisnya enggak ya sudah bablas gitu. Ya. Kalau di rumah sakit Katolik itu kan obat-obat apa sudah disiapkan satu paket gitu. Jadi operasi dari jam 1 siang. Saya keluar kamar operasi itu maghrib azan. Ya, jadi waktu saya mau dibius, saya hanya berzikir, ya, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Allah terus sampai saya nggak sadar. Jadi operasi selesai, saya dibawa keluar kamar operasi, azan berkumandang, dan saya sudah sadar. Padahal dokter bilang tunggu 2 hari. Nah, di situ saya merasakan pertolongan Allah yang sangat luar biasa. Yang dokter bilang nanti sadarnya 2 hari, ternyata saya langsung sadar. Yang disiapkan obat sekian paketnya segitu banyaknya, saya pakai hanya separuh. Itu pertolongan Allah. Jadi tadi menyebut asma Allah. Dan ternyata saya cari ada di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 4, Quran surat Ali Imran ayat 41. Ada perintah menyebut asma Allah sebanyak-banyaknya pagi dan petang. Dan luar biasa pertolongan Allah. Itu tahun 2001 ketika saya sakit. Kemudian tahun 2002 saya diuji Allah, usaha saya bangkrut. Ya, sakit, usaha saya bangkrut. Mungkin kalau orang lain udah putus asa. Habis 2002 saya sudah mau berhaji. Sudah siap semuanya. Habis, total habis. Ya, yang tadinya hidup saya di atas, jatuh langsung ke bawah.
Saya masih ingat pada waktu itu sepatu saya rusak. Biasanya saya beli sepatu itu harganya 100.000 ke atas. Saya kemagetan beli sepatu harganya 12.000, saya nangis. Ya. Saya nangis betul. Biasanya sepatuku regane 100.000 ke atas, ini 12.000 gitu. Habis, sama sekali habis. Badan sakit, Usaha bangkrut, yang nipu orang Islam. Nah, Ngakunya kiai. Kenapa saya nggak stres? Praktek. Orang itu, kebanyakan orang Islam, apalagi ibu-ibu, kalau kesusu mau nonton TV, mau nonton sinetron, itu surat favoritnya saya tanya di Padang, ya, saya tanya dulu pokoknya di mana saya pernah mengisi pengajian, saya tanya ibu-ibu, ayat favorit, surat favorit itu apa? Kulhu katanya. Mereka apa kulhu? Tapi mungkin mereka tidak menghayati, sehingga banyak yang tidak merasakan dahsyatnya kulhu. Saya merasakan itu. Quran surat Al-Ikhlas ayat 2. Allahu somad. Allah adalah Tuhan tempat bergantung segala sesuatu. 2002 saya betul-betul bergantung pada Allah. Bayangkan usaha bangkrut, badan sakit, tiap hari orang datang nagih utang. Kalau nggak bergantung sama Allah, mungkin sudah bergantung pada tali gantungan gitu. bunuh diri ya. Bunuh diri. Belum juga habis ujiannya. 2003 badan sakit, usaha bangkrut, suami saya meninggal. Bukan Pak Nadi, suami saya yang dulu meninggal. Ya, suami saya meninggal. Sudah Islam Ustazah, mohon maaf. Sudah Islam. Alhamdulillah. Saya masuk Februari 99, saya nikah lagi Juni 99 dengan orang Islam. Saya ingat sore itu dia bilang begini, "Bu, kamu sudah dapat hidayah masuk Islam. Sekarang pakai pakaian yang benar dong, tutup auratmu." Saya bilang, ya tunggu toh, beli baju dulu. Saya bilang, kita lagi terpuruk-puruk kayak gini, suruh beli baju. Saya bilang begitu. Nantilah. Ternyata itu pesan terakhir. Dia bilang gini, sayang hidayah yang sudah diberikan Allah kepada kamu, kalau kamu tidak sempurnakan dengan berpakaian yang benar. Gitu. Nah, ada di dalam Al-Quran perintah menutup aurat. Oke, saya bilang. Ternyata malamnya meninggal mendadak. Sakit, usaha bangkrut, suami meninggal. Habis pokoknya nih ya. Habis sudah. Kenapa saya tidak stres? Saya nangis, memang ketika itu saya nangis. Allah ini maunya apa sih? Sudah sakit, usaha bangkrut, suami diambil Allah. Allah ini maunya apa? Besok siapa yang ngajarin saya sholat? Siapa yang ngajarin saya ngaji? Allah. Yang saya tangiskan itu, saya bukan nangisi ditinggal meninggal suami saya, tapi yang saya tangiskan besok itu yang ngajari saya sholat siapa? Yang ngajarin saya ngaji siapa? Ini diambil sama Allah. Ya. Tapi itu tadi, saya yakin saya ini ciptaan Allah, Allah pasti tidak akan membiarkan saya. Ya. Dan saya merasakan pertolongan Allah ketika itu. Ya. Walaupun suami saya meninggal, urusan kan harus tetap saya selesaikan. Nah, satu ketika saya pergi ke bank, saya harus bayar hutang. Nah, saya mau keluar dari bank, saya ketemu sama seorang laki-laki tinggi besar kayak Pak Ustadz Puji gitu. Saya setelah suami meninggal, terus kemudian saya berjilbab begitu. Ya, tinggi besar, cakep gitu. Tapi bisa cakep dari Ustadz Puji gitu. Orangnya halus sekali. Nunggu saya di depan bank. Zeng, dari mana? Habis dari bank. Terus dia bilang, nggak pakai jam ya? Oh iya, saya bilang gitu. Jam saya ketinggalan, saya nunduk. Saya punya dagangan jam. Jamnya cocok loh buat Jeng, katanya gitu. Oh iya? Dari emas nih. Harganya 200 juta. Saya bilang saya nggak punya uang, 200 juta. Udah deh buat Jeng 125 juta. Nggak punya uang, saya bilang. Saya habis bayar ke bank, saya nggak punya uang.
Ada laki-laki datang pakai bahasa Malaysia. Dia bilang saya cari jam ini. Oh dia bilang, oh ya ini saya punya. Ibu ini saya kasih harganya 200, saya kasih 125, dia nggak mau. Ya udah saya bayar. Saya masih bisa mikir, mosok 125 juta dibayar di pinggir jalan. Ya. Terus orang itu ngajak saya kenalan. Kenalkan, oh mohon maaf, saya masukkan tangan saya di balik jilbab saya. Oh mohon maaf, saya muslimah. Saya tidak biasa dipegang Bersalaman. dengan yang Bukan mahramnya. bukan mahram saya. Ternyata perintah itu ada di perintah menutup aurat supaya aman dan tidak diganggu itu ada di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Supaya dikenal dan tidak diganggu, berarti jilbab itu kan pengaman. Nah, ketika itu saya masukkan tangan saya, sudah. Terus karena nggak bisa salaman, orang itu ngasih saya kartu nama, harapannya bisa nyentuh tangan saya. Saya bilang taruh aja kartu nama di das mobil, di dashboard mobil situ. Tangan saya tetap saya di dalam, begitu. Sampai akhirnya orang itu bilang gini, saya masih punya jam 1 lagi, silahkan udah bayar berapa aja. Saya bilang saya nggak punya duit, itu masih ada di buku tabungan. Ya udah nanti ketemu di Bank Niaga ya, saya bilang gitu. Oke. Akhirnya dia ke kiri, saya ke kanan. Dia ke kanan, saya ke kiri. Sampai di rumah, kartu nama saya ambil, tulisannya Maya Pada. Saya telepon Maya Pada, ada nggak nama ini? Ibu, korban keberapa? Korban apa? Bu, dari pagi sampai siang ini sudah ada 25 orang yang ditipu dengan orang ini. Ada yang kena 25 juta, 50 juta, 10 juta. Ibu kena berapa? Nggak kena, saya bilang. Kok bisa? Ibu dipegang sama dia enggak? Enggak. Kok bisa ibu enggak dipegang sama dia? Saya seorang muslimah. Saya pakai jilbab. Jilbab ini yang menyelamat. Karena saya taat sama Allah, saya pakai jilbab. Saya ditolong Allah melalui jilbab ini. Nah, maka para muslimah nih, yang aku muslimah yang belum pakai jilbab nih, segera pakai jilbab. Itu keajaibannya. Ya. Karena dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan. Dari kejahatan. Dah. Ya. Tidak sampai di situ ujian Allah. Sudah keadaan seperti itu, harta saya diminta orang tua saya. Padahal saya sudah bisa-bisa diminta. Di total Orang tuanya maaf non muslim masih. Ibu saya sampai sekarang masih Kristen. Ya. Di total dari saya lahir kecuali air susu ibu sampai tahun 2003 Agustus. Padahal uang saya tinggal 10.000. Cari uang kemana? Totalnya berapa Ustaz waktu itu? Dihitung sama keluarga. Puluhan juta. Gitu ya. Terus saya cuma dikasih waktu 1 minggu. Cari uang kemana? Rumah kreditan. Punyanya utang. Nah, saya ingat Quran surat Toha ayat 132. Sholatlah dan sabarlah. Kami tidak minta kepadamu, kata Allah, kami yang memberi. Sholat sabar. Ya sudah, saya sudah enggak tahu mau mengembaliin uang ibu saya lewat mana, saya enggak tahu. Ya sudah. Nah, saya curhat dong Allah, ya Allah. Ya doa saya, Engkau yang memberi saya hidayah. Sekarang Engkau ngasih saya ujian kayak gini. Tolong dong Allah. Ya. Nangis sama Allah. Jam 11 malam hari Senin, bulan Agustus itu. Habis sholat, saya ingat, saya ini sendiri belum dapat Pak Nahdi, belum dapat waktu itu. Habis suami saya meninggal. Terus saya sholat, habis sholat saya duduk. Saya ini sendiri, suami meninggal, punyanya utang. Sekarang ibu saya minta hartanya, sertifikat gak punya, SK sekolah di BRI. Terus mau cari duit kemana? Akhirnya saya butuh didoakan. Sudah saya nekat telepon pada seorang ustadz. Ustadz itu kalau saya telepon di atas jam 9 biasanya nggak diangkat. Disitulah rezeki saya. Diangkat padahal saya telepon hampir jam 11:30 malam. Ustadz, mohon maaf malam-malam telepon nih. Ada apa Bu Dewi?
saya dapat ujian begini-begini Ustaz. Saya mohon doanya. Istiqomah ya Bu Dewi, jangan tinggalkan Islam. Insya Allah Ustaz. Nah itu tadi. Ternyata rezeki saya di situ. Ustadz ngangkat telepon saya. Apa yang terjadi? Besoknya sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Pokoknya saya sholat, berdoa, mohon pertolongan Allah hari Selasa. Padahal itu sudah hari kedua. Ternyata habis isya jam 8 malam, ada mobil berhenti depan rumah saya. Ibu-ibu turun. Bu Dewi, saya disuruh Ustadz ke sini. Ada apa Bu? Tadi Ustadz rapat. Cerita sama Ustadz yang lain. Terus Ustadz itu punya kenalan Ahnia. Ahnia itu minjemi penjenengan uang 100 juta. 100 juta jangka semalam. Sampai detik ini saya tidak kenal orangnya. Saya cuma dikasih tahu orang Boyolali tok. Hanya kan tidak sampai seminggu saya bisa mengembalikan ke orang tua saya. Tadi Quran surat Toha ayat 132. Salat sabar. Kami tidak minta kepadamu, kami yang memberi kepadamu. Dan ini sering terjadi di dalam kehidupan saya. Di saat yang sudah sangat kritis, baru pertolongan Allah itu datang. Injury time dia. Iya. Allah menguji, benar-benar enggak ini? Sabar enggak gitu. Terus rasanya itu sudah enggak dapat, sudah enggak ada jalan, wes mentok tok pertolongan Allah datang. Dan memang kayaknya Ustazah, mudah-mudahan ya, Allah itu sangat, mungkin Allah tersenyum, bangga, bahagia, karena kebanyakan mualaf-mualaf seperti kita ini, insya Allah selalu lolos ujian beliau. Iya, itu. Diuji kesusahan, tetap istiqomah gitu ya. Diuji dengan sakit ya, tetap istiqomah. Iya. Apapun juga Allah kasih ujian, kita terima dengan lapang dada. Dan alhamdulillah kita semua sudah melewati masa-masa ujian-ujian itu. Dan ini Mas Yusuf yang luar biasa ya lagi. Quran surat Muhammad ayat 7. Barang siapa menolong agama Allah, Allah akan menolongnya. Tidak berhenti sampai di situ loh ayatnya. Dan meneguhkan kedudukan. Saya waktu menemukan kebenaran bahwa agama milik Allah itu Islam. Ya, selain Islam ditolak Allah, saya bahagia, saya luar biasa. Kenapa? Dapat jaminan surga. Enggak kebayang kok duduk di sini seperti ini, enggak kebayang. Betul. Kok diundang sampai Padang, sampai Makassar, ya sampai ke Batam, enggak kebayang gitu. Kenal Mas Yusuf, kenal Ustadz Rakil, Ustadz Markus, Ustadz Puji dan lain sebagainya, enggak kebayang. Sudah. Ya. Menolong agama Allah, Allah menolongnya dan meneguhkan kedudukan, termasuk dapat suami ini, gitu loh. Ya. Termasuk dapat suami ini. Ternyata Allah itu luar biasa. Tapi memang jejak mualafnya Ustazah Dewi itu diikuti oleh Pak Puji. Oh. Jadi kalau Ustazah Dewi dapat ganti suami Muslim yang istiqomah, kalau Pak Puji dapat ganti istri muslimah yang istiqomah. Iya, itu janji Allah. Benar kan Ustaz Puji? Nggak usah diganti. Apa pernah kebayang gitu loh? Nggak pernah kebayang gitu. Jadi mungkin pemirsa di rumah yang nonton acara kita ini, ya boleh mungkin punya kesan tersendiri gitu ya. Kita yang duduk di sini, yang sebagian besar mualaf ini, itu tadi bahwa ide membuat acara semacam ini memang tidak lain tidak bukan kita ingin menunjukkan sama saudara-saudara muslim kita yang dari lahir, memang Quran itu ajaib, Islam itu ajaib luar biasa, dan itu bisa kita rasakan. Dan dengan cerita-cerita tadi, insya Allah mudah-mudahan menambah semangat ya saudara-saudara muslim kita yang ada di rumah, bahwa memang keajaiban Al-Quran, keajaiban Islam itu bukan omong kosong. Dan luar biasa ya. Kemudian kan setelah tadi harta saya diminta sama Allah gitu ya, kemudian Allah pertemukan saya sama Pak Nadi ini gitu. Apa ya? Tadi jawaban Allah, diberi rezeki. Barang siapa menolong agama Allah, Allah menolongnya. Udah habis-habisan, harta diminta orang tua, saya diputus hubungan sama keluarga. Kan tinggal sendiri. Sama mbah saya nggak diakuin cucu. Sama orang tua saya nggak diakuin anak, sama adik-adik saya nggak diakuin kakak, sama om tante, sama
Pak De Bude saya nggak diakuin keponakan, sama anak kandung saya nggak diakuin ibu. Kan saya sendiri, udah nggak punya harta, sendiri lagi. Allah kasih penolong. Ya, Allah kasih penolong. Dan luar biasa. Ya, saya yang memberi saya kesempatan ceramah pertama kali itu Pak Nadi. Waktu itu belum jadi suami saya. Awalnya ya. Waktu itu belum jadi suami saya. Gitu. Sebetulnya Arimatea itu punya Andil jasa gitu ya, buat kita andil gitu ya. Allah mempertemukan kami lewat Arimatea begitu. Tapi tidak nyangka ya kalau itu bakal jadi suami. Nggak nyangka gitu ya. Jadi ketika itu rapat Arimatea begitu, kemudian dia bilang, Bu Dewi, ya ngisi di musola saya ya. Oh iya gitu. Saya ngomong Pak Nadianto. Iya. Ya. Terus jalannya saya di sini, dia di sana, jalannya nggak bersamaan. Saya di belakang, dia di depan. Kok saya di depan, dia di belakang gitu. Karena dia taat banget, bukan muhrimnya gitu. Dia taat banget itu, menundukkan pandangan betul. Dia nggak mau ngeliat saya. Ya. Iya. Dan pertama kali tanggal 9 Februari tahun 2009 dan meneguhkan kedudukan 2005. Tanggal 9 Februari tahun 2005. Iya. Saya nikahnya tanggal 4 Mei. Ya, itu. Ya, alhamdulillah, itu. Alhamdulillah. Jadi Allah pertemukan kami dan tadi meneguhkan kedudukan. Jadi saya pada waktu masuk Islam itu saya sudah bahagia sekali gitu. Artinya apa? Saya dapat jaminan surga. Ternyata meneguhkan kedudukan, Allah angkat derajat saya. Siapa sih Dewi Purnamawati gitu? Siapa sih Dewi Purnamawati? Gak ada apa-apanya begitu. Dan pertolongan Allah itu luar biasa buat saya. Saya bisa sampai di sini, saya bisa ceramah. Bahkan saya bisa S2 itu karena pertolongan Allah juga. S2 saya studi Islam. Dan saya betul-betul merasakan pertolongan Allah ketika saya S2 itu, yang secara manusia saya ujian nggak bisa mengerjakan dan lain sebagainya. Ternyata Allah mudahkan semuanya. Alhamdulillah. Itu semua. Ya. Itu karena tadi, ya Allahus Somad. Allah tempat adalah Tuhan segala tempat sesuatu. bergantung segala sesuatu. Insyaallah. Ini. Ya. Makanya ibu-ibu ini loh, ibu-ibu yang kalau nanti ibu-ibu pemirsa ini ya, ayat Quran surat Al-Ikhlas ayat 2 boleh jadi ayat surat favorit gitu. Apalagi kalau keburu-buru nonton sinetron gitu boleh. Tapi dihayati dong gitu ya. Ya. Nah, itu. Jangan ya. cuma sekedar dihafal saja, dihafal tapi saja. dihayati betul. Bahwa di situ ada yang sangat luar biasa. Allah adalah, ya hanya Allah yang patut disembah. Karena apa? Dia tempat bergantung, Allah maha segalanya. Baik, itu. Ustazah. Ya. Jadi menarik sekali. Semakin kesini semakin seru yang kita bahas dari masing-masing testimoni yang sudah disampaikan oleh para mu'alaf senior kita tentang keajaiban Quran. Dan barangkali mungkin kalau mau disuruh cerita yang lain, wah banyak sekali, luar biasa. Tapi memang karena waktu yang terbatas, mudah-mudahan yang disampaikan tadi Ustadz Markus, Ustadz Ragil, Ustazah Dewi, yang walaupun boleh, baik ya, silakan. Sebenarnya saya tadi nunggu bertiga karena tadi belum selesai untuk satu poin ini yang mengagumkan saya sampai hari ini. Jikalau ya, coba kita renungkan semua yang punya kitab ya, andai kata dikumpulkan di alun-alun terus dibakar semua, habis, terus suruh nyusun kembali, siapakah nanti juaranya? Adalah penyusun Al-Quran. Yang lain nggak bakalan bisa. Kalau nggak percaya silahkan dibuktikan. Itu jadi itu yang menjadi kekaguman kami. Mungkin diantara yang lain cuman tadi belum menyimpulkan. Karena Quran banyak bisa dihafal. Ya. Nah itu. Jadi yang lain nggak bakalan bisa karena ada pengurangan, penambahan dan lain sebagainya. Baik. Itu tambahan saya. Terima kasih. Ya, maka mudah-mudahan dengan adanya Rumah Tahfiz Quran Plus Al-Hadid, semakin banyak para kader-kader penghafal Quran kita yang bisa tampil bukan cuma kalau acara mantenan atau di acara lombakan di TV disuruh ikut ajang ya, kompetisi, tapi dia punya kemampuan dan punya keahlian untuk bisa membacakan Quran yang dihafalnya itu kepada orang-orang non-muslim, sehingga orang-orang non-muslim itu dapat hidayah, kemudian
berubah cara pandangnya tentang Al-Quran. Al-Quran bukan cuma disebut buku sihir, buku santet atau buku mantra, tapi memang berfungsi untuk bisa dirasakan keajaibannya secara langsung dan nyata. Ini Ustaz terakhir penutup, ada yang mau disampaikan? Silakan. Boleh. Terima kasih. Satu hal yang perlu saya sampaikan kepada saudara sekalian, baik muslim maupun non-muslim, bahwa Islam ini adalah agama rahmatan lil alamin. Definisi rahmatan lil alamin adalah hanya satu-satunya agama Islam yang gerak langkah ibadah itu satu. Tidak ada umat Islam sebelah sana ibadahnya menghadap ke selain kiblat. Dan tidak ada umat Islam di tempat lain yang tidak menjalankan sholat yang sama geraknya. Dan doanya juga hanya satu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena beliaulah kalimatul haq. Ini ajaibnya Islam, dan inilah Islam yang namanya rahmatan lil alamin. Ya, terima kasih Ustaz. Baik, kami rasa itu rangkaian acara kita dari awal sampai akhir. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Mukarram Ustaz Ragil, ya, kemudian Ustazah Dewi, ya, kemudian Ustaz Markus, ya, Pak Puji, Pak Nadianto, Ustaz Tasim, juga seluruh pengisi acara. Wabil khusus kita sampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Acu, Ibu Ami, dan Ibu Sri Mulyani, yang walaupun mereka berbeda dengan kita, ya, mereka masih menjadi pengikut Yesus, mereka masih aktif di gereja, tapi mau datang untuk mendukung, ya, dakwah Rumah Tahfiz Al-Quran Plus Pondok Pesantren Al-Hadid, yang mudah-mudahan ya bisa lebih maju dan lebih berkembang, didukung oleh kita semuanya. Jazakumullahu khairan katsira. Sama-sama kita akhiri dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.